Ada tim hukum pengacara datang siap beri perlindungan, bisnis kita aman. Ada cara bukan masuk di ABB sama dekorator. Jadi di lapangan itu ada aplikasi, ya mater ya, matalan namanya, udah tahu ya. Kalau udah pakai itu udah tahu ya, matalan. Jadi teman-teman kalau misalnya kreditnya macet ya, kalau di mobil atau sepeda motor berkeliaran di mana-mana teman-teman ya, itu hati-hati langsung kan, itu langsung diambil ya. Sepeda motor yang mau punya. Mending kalau yang macet ditaruh di rumah atau ditaruh jangan bertengkar, ditaruh di temannya atau apa jangan dipakai lagi teman-teman ya, pakai sepeda motor yang lain. Karena langsung seketika bisa diambil teman-teman, dikeroyok teman-teman di sini. Jadi jangan. Jadi ada aplikasi teman-teman namanya Matalang, itu daftar plat nomor seluruh Indonesia yang macet teman-teman ya, itu ada di situ semua dari berbagai isi. Saya di Indonesia juga ada teman-teman ya. Matalang itu, Matalang. Jadi ini ya. Jadi tahu ya, mobil kita itu kepentingan siapa? Jangan kok kita, kepentingan siapa? Kepentingan kita, BPKB-nya atas sama kita. Ya. Nah, itulah karena itu kepentingan kita. Oke, nah ini ya, saya juga diminta sharing tentang time management, teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mencatat ya, gimana sih? Saya dulu juga saya belajar ya sambil bekerja. Di sini sampai bekerja, sudah bekerja. Selain ini masih satu, dua, berapa lagi? 3, 4, 5, ada lagi? Yang sambil bekerja? 5 ya. Nah, gimana caranya kita bisa bekerja sambil belajar? Nah ini saya prinsip saya. Saya pribadi, waktu saya belajar itu masih waktu bekerja, dan saya sudah melakukan ini itu sudah mungkin 10 tahun lebih teman-teman ya. Jadi ini saya simpulkan ya. Yang pertama harus punya buku agenda. Di sini ada yang sudah punya buku agenda? Satu, ada lagi yang punya buku agenda? Nah penting banget punya buku agenda teman-teman ya, penting banget. Buku agenda itu ya, kalau teman-teman bikin jadwal ya, jadwal Senin sampai Minggu itu ketemu ini, ketemu itu ya kan, ada tugas ini, ada PR ini, ngerjain ini, kumpulkan ini, itu harus semua terstruktur semua di buku agenda teman-teman ya. Jadi perlu yang namanya buku agenda ya. Yang kedua prioritas. Biasanya hari itu saya minimal 3 hal ya kan, 3 hal itu yang harus selesai dari itu. Memang pekerjaan tidak semua harus bisa selesaikan teman-teman ya. Yang namanya pekerjaan itu banyak sekali ya. Pekerjaan sosial media ya kan, lihat TikTok ya kan, gosip-gosip Instagram itu kan pekerjaan apa bukan teman-teman? Pekerjaan itu bukan. Ada yang bilang pekerjaan kegiatan ya. Beda kegiatan sama pekerjaan. Jadi prioritas waktu itu kita selesai dulu ya. 3 hal. Nah, kalau sudah selesai kalau kerjaan yang lain boleh. Lalu minimal 7 ya, 7 hal. Baru teman-teman boleh istirahat. Nah, ini saya biasanya lakuin. Jadi saya nggak akan tutup laptop saya, atau saya nggak akan misalnya makan dulu ya kan, atau misalnya mandi dulu sebelum selesai semua. 7 hal, minimal 7 hal. Supaya kita merasa hari itu produktif teman-teman ya. Jangan sampai hari lewat begitu saja. Istilah teman saya itu, kita hidup itu jangan cuma menunggu mati. Yuk kita ulangi, kita hidup jangan cuma untuk menunggu mati teman-teman ya. Tapi hari ini selesai, harus ada yang bisa dikerjakan selesai hari ini teman-teman. Jangan terbawa begitu saja, ya kan? Teman-teman menunda hari ini akan jadi besok ya. Besok akan jadi hari ini, ya kan? Saya kerjakan besok aja, besok akan jadi hari ini. Penunda yang paling bagus adalah orang yang menyelesaikan hari ini. Jadi kalau teman-teman mau menunda, itu selesaikan dulu, baru main-main, baru mengerjakan yang lain, baru repot, baru berpikir, itu paling enak teman-teman. Karena sudah selesai, ya kan? Kalau ditunda besok juga seperti itu lagi, besok juga seperti itu lagi. Nah, terus teknik Pomodoro, ya, teknik Pomodoro.
Ini saya belajar juga ya. Jadi Pomodoro, saya pernah ambil sertifikasi NLP, teman-teman. Pernah dengar NLP? NLP itu neurologi program. Saya ambil sampai sertifikasi di Swiss, teman-teman, ya, sama Florida. NLP itu gimana caranya kita bisa paham cara kerja otak, belajar bahasa otak, istilahnya NLP. Salah satu hal yang saya pelajari, otak kita itu konsentrasi penuh, itu cuma bisa setengah jam, alias 25 menit sampai 30 menit. Jadi kalau teman-teman setelah melakukan yang berkonsentrasi penuh, itu 5 menit bisa. Istilahnya macam-macam, 5 menit boleh. Misalnya turun dulu ke bawah, atau teman-teman boleh jalan-jalan dulu ke bawah, ya kan? 5 menit. Atau teman-teman bisa ke toilet dulu, ya kan? Atau teman-teman bisa minum dulu, ya kan? Atau teman-teman bisa pesan order gojek dulu, ya kan? Terus kerja 20 menit, gojeknya datang, 5 menit lagi minum kopi, ya gitu, bisa ya. Tujuannya supaya kita refresh. Tapi kalau teman-teman josin terus, yang terjadi adalah teman-teman jadi ngantuk, teman-teman ya. Apalagi habis makan ya, jadi ngantuk. Jadi kita perlu yang namanya Pomodoro. Perlu apa, teman-teman? Pomodoro. Ini teknik Pomodoro, teknik produktivitas. Lalu juga multitasking. Saya tadi berangkat dari kantor saya ke sini, itu ada berapa menit, teman-teman? 1 jam 45 menit. Saya kan nyetir sambil ngapain saya? Sambil nonton YouTube, teman-teman. Jadi saya sudah kumpul video-video yang topiknya sesuai saya, yang ingin saya pelajari. Misalnya teman-teman ingin belajar buku, kan ada banyak webinar buku, teman-teman download. Atau teman-teman mau belajar bisnis, mau belajar sesuatu di situ, teman-teman download. Pokoknya ketika di toilet, ya kan, ketika makan, ya kan, ketika lagi jalan-jalan di mall, ya kan, ketika nyetir, ya. Tapi kalau sepeda motor agak riskan saja, lagi berber nggak tahu ya. Kalau mobil lebih aman, ya. Jadi handphonenya saya taruh, ya kan, sudah nyala sendiri, kan produktif. Jadi teman-teman sampai di lokasi plus, ya, sampai tujuan plus teman-teman juga tambah pintar ya, tambah pengetahuan ya, tambah skill baru, ya kan? Nah, jadi produktifnya meningkat 2 kali. Jadi jangan nonton YouTube itu cuma teman-teman duduk di depan sambil nonton YouTube atau sambil lihat handphone, duduk tidak ngapa-ngapain, itu keliru, teman-teman. Itu tidak produktif. Saya kalau nonton YouTube sambil makan selesai, videonya selesai, teman-teman. Tentunya video yang topiknya kita ingin pelajari, bukan video ngeprank ya, bukan video tentang ngobrol baru atau apa baru, itu video-video yang baru ya. Tapi itu produktivitasnya teman-teman bisa meningkat 2 kali, 3 kali ya. Terus saya ke mall biasanya pakai earphone. Jadi jalan-jalan misalnya ya, saya sama istri saya, sama anak saya, sama susternya ke mall ya kan. Saya jalan-jalan di mall paling bisa 2 jam, teman-teman ya. 2 jam itu kalau kita dengerin webinar ya kan, itu bisa berapa webinar? Bisa 3 webinar, 2 webinar. Saya pakai earphone ya kan, dicolokin di handphone. Nah, jadi teman-teman dapat quality time ya kan, dapat quality time. Plus teman-teman dapat tambah pinter ya kan, tambah skill baru, tahu hal-hal baru. Itu namanya multitasking, teman-teman. Bahkan saya baca buku ya. Saya baca buku, itu Robert yang bacain. Jadi zaman sekarang ini bisa, namanya pakai robot ya. Saya kebetulan pakai Apple ya. Kalau di Windows harusnya sudah bisa sekarang ya. Teman-teman nggak cari aja aplikasinya. Kalau saya aplikasinya namanya Damayanti, jadi dia bacain buku, ya, bukan audiobook ya, bukan audiobook. Tapi ada, kalau saya mau cari audiobook di YouTube harusnya ada, tinggal di play. Tapi kalau itu berupa teks ya, itu tinggal di drop, di drag sampai halaman terakhir, di play, itu udah jalan, dia ngomong sendiri, bacain buat kita. Nah, saya bisa kerjakan yang lain sambil kerja, ya kan, sambil nyetir, ya kan, nyetir laptopnya saya buka, ya kan, di sebelah saya. Nah, sudah. Jadi bukunya selesai, teman-teman, bukunya selesai, tempat tujuan selesai. Gak peduli waktu macet apa semua. Kadang orang kalau macet nyetir kan pusing ya. Waduh, sudah stres, pulang kerja, ya kan, pusing. Tapi kalau kita ngomong itu kan enggak ya, refresh terus itu. Karena kita fokusnya nggak di jalan, kita fokusnya di tempat lain, teman-teman ya.
Jadi produktivitas kita meningkat. Rata-rata saya baca buku itu 2-3 hari satu buku selesai. 2-3 hari satu buku selesai. Bayangkan kalau misalnya dalam waktu 1 bulan, berarti berapa? Bisa 1 buku selesai. 1 bulan 1 buku. 2 bulan sebulan berapa buku tuh? Berapa? Sudah ratusan buku kan? 100 buku lebih tuh, sudah habis. Nah, coba teman-teman bayangin. Kenapa bisa seperti itu? Kita ini punya waktu yang sama. Saya punya 24 jam, teman-teman punya 24 jam, bahkan Presiden Amerika punya 24 jam. Tapi kenapa Presiden Amerika, CEO hebat, ya kan, direktur hebat bisa melakukan lebih banyak daripada kita? Nah, cara-caranya seperti itu. Jadi buku bisa caranya kita pakai robot itu plus minum. Atau kerja remote working, ya, kerja remote working. Ada yang pernah tahu remote working apa? Pernah dengar remote working? Remote working itu kita bekerja dimanapun, gajinya full. Kita bekerja dimanapun, gajinya full. Jadi kita nggak harus ngantor di tempat itu, ya kan? Kita ngantornya di Bali, ya kan? Lagi di pantai, tetap dibayar, teman-teman. Itu namanya remote working. Sekarang mungkin masih ini ya, masih di dunia IT, banyak IT yang remote working ya, bikin website, ya, konsultan itu juga mulai IT. Tapi nanti bakalan hukum juga ini, teman-teman. Hukum juga mulai akan masuk ke remote working juga. Kenapa? Karena banyak aplikasi-aplikasi startup baru. Contohnya barusan yang saya tahu itu anaknya Bang Aris itu bikin startup namanya Hukumku. Jadi kita sebagai advokat bisa daftar di situ. Seluruh Indonesia itu bisa lihat profil kita. Kalau mau konsultasi nggak klik, orang bisa konsultasi. Jadi kita bisa konsultasi, bisa menerima konsultasi dengan calon klien di seluruh Indonesia, tanpa harus ada di situ. Nah itu kan luar biasa. Enak nggak kalau seperti itu? Kita bisa lagi di Malang, yang masih di Batu ya, sama family, tiba-tiba ada yang konsultasi, tinggal masuk ke mobil ya kan, nanti tinggal cari tempat yang sepi ya kan, 30 menit 1 jam selesai. Gak perlu ketemuan janjian ke kantor ya, enak gak seperti itu? Itulah yang disebut dengan remote apa teman-teman? Remote working, teman-teman ya, kerja remote working. Nah ini ya, seperti mobil ini, jalan-jalan warga sambil pakai headset. Ini namanya multitasking, teman-teman ya. Lalu juga prinsip Pareto 80%, yuk kita sama-sama 80% output itu dari 20% input. Yuk kita sama-sama 80% output itu dari 20% input. Nah, saya ulangi lagi 80% offset, 80% apa teman-teman? Itu dari 20% klien. Ayo kita lagi, 80% omset itu dari 20% klien. 80%. Jadi Pareto teman-teman. Gimana caranya produktif? Kita fokus ke 20% pekerjaannya penting, ya kan? Gimana caranya kita omsetnya bisa bagus, ya kan? Kita kelola 20 klien yang paling penting aja, udah itu sudah. Udah pasti omsetnya udah bagus. Gimana cara kita outputnya bagus? Kita fokus pada 20% kegiatan yang paling penting. Nah, sisanya bisa ditunda. Ini teman-teman. Ini yang namanya prinsip Pareto. Prinsip apa teman-teman? Pareto. Oke. Nah, mau nggak saya ajarin gimana cara Presiden Amerika ngatur waktu? Ini caranya teman-teman. Presiden Amerika kan dia ngurusi apa aja kira-kira Presiden Amerika? Ngurusi apa aja? Yang pertama, ngurusi apa? Ngurusi apa? Reporter. Lowongan kerja. Ya, lowongan kerja dibuka, dipastikan banyak, ya kan? Apalagi? Kerjanya apa aja kira-kira Presiden? Gak usah Amerika Serikat, Presiden Indonesia. Kerjanya apa aja kira-kira? Perbaikan daerah. Apa? Perbaikan daerah. Pendapatan daerah. Perbaikan. Bulan. Apa lagi? Ekspor pendapatan negara. Ekspor pendapatan negara apa lagi? Perjanjian gitu. Perjanjian negara apa lagi?
Hubungan antar negara apa lagi? Hanya Pak, pokoknya tentang negara. Tentang negara itu nggak sampai 1 menit teman-teman, sudah berapa kali, berapa tugas yang harus kerjakan. Nah, gimana caranya bisa semuanya bisa jalan teman-teman ya? Nah, kalau orang Amerika, kalau presiden Amerika pakai ini namanya Eisenhower Matrix teman-teman. Jadi semua kegiatan itu dibagi 4 teman-teman. Ini mendesak, ini apa teman-teman? Mendesak, yang ini tidak mendesak. Pasti tegas langkah mereka, penuh dedikasi, membawa terang dalam keputusan hati. Kita punya teman di firma hukum ini, tim hukum Group.com selalu setia berdiri